Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Fokus Belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas materinya tentang kemampuan numerik. Pembahasannya khusus soal tentang analisis tabel. Kenapa kita bahas soal-soal ini? Karena kemungkinan besar untuk penerimaan CPNS dan kedinasan tahun 2023 ini, soal seperti ini banyak yang keluar. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Nomor 1, tabel berikut merupakan banyaknya kecelakaan lalu lintas tahun 2018 sampai dengan 2022 di negara X. Nah, kita lihat tabelnya. Tahun 2000, ini kolom tabel, ini kolom tahun, banyak korban, terus banyak kecelakaan. 2018 banyak korban itu 10.000, banyak kecelakaannya adalah 6.000 kasus. 2019 11.000, terus banyak kecelakaannya itu 6.500. 2020 11.500, terus banyak kecelakaannya adalah 6.500. 2021 16.500, kemudian 11.000. 2022 banyak korban 19.000, banyak kecelakaan 12.000. Berdasarkan tabel di atas, pernyataan ini yang pasti benar adalah A. Banyak kasus kecelakaan tiap tahun meningkat. B. Banyak korban tidak meningkat dalam interval 2019-2022. C. Banyak kasus kecelakaan berkisar 10.000 sampai dengan 19.000 kasus. D. Banyak korban jiwa meningkat tiap tahun. E. Kasus kecelakaan tertinggi terjadi pada tahun 2021. Untuk menjawab soal yang seperti tabel ini, teman-teman sekalian, itu dapat kita cek kebenarannya melalui setiap opsi jawaban yang ada. Itu kuncinya. Jadi mari kita lihat opsi jawaban mana dari salah satu opsi ini yang benar. Kita lihat di poin A, banyak kasus kecelakaan tiap tahun meningkat. Apa benar tiap tahun meningkat ini? Kita lihat dulu. Tahun 2020 ini yang ditanyakan adalah banyak kecelakaan kasus ya. Ini. Jadi kita periksa di kolom kecelakaan kasus ini. Berarti antara 2019 ini kan stagnan ya. Berarti sudah jelas bahwa banyak kasus kecelakaan tiap tahun meningkat. Nah, opsi ini adalah salah. Nah, sekarang kita lihat di opsi B. Banyak korban tidak meningkat dalam interval 2019 sampai dengan 2022. Yang ditanyakan adalah banyak korban. Kita lihat di kolom banyak korban. Apa benar ini? 2019 sampai 2022 tidak meningkat. Kita lihat. 2018 intervalnya dari 2018 ke 2019 adalah 1.000. Meningkat ya. 2019 ke 2020 tingkatnya 500, ya kan? 2020 ke 2021 ini naiknya 5.000 orang ya korbannya. 2021 ke 2022 naiknya adalah sekitar 3.000 korban. Berarti ada peningkatan. Kalau begitu opsi B ini adalah juga salah. Kemudian kita lihat di opsi C. Banyak kasus kecelakaan berkisar antara 10.000 sampai 12.000 kasus. Banyak kasus kecelakaan. Kita lihat. Ini kisarannya antara 10.000 sampai 12.000. Kita lihat di tabel. Benar enggak ini? 10.000 sampai 19.000. Ternyata interval tabelnya adalah antara 6.000 sampai 12.000. Kalau begitu opsi C ini juga salah. Oke, kita lihat di D. Banyak korban jiwa meningkat tiap tahun. Yang ditanyakan banyak korban jiwa meningkat tiap tahun. Tadi sudah jelaskan bahwa ini ada peningkatan signifikan di sini. Kalau begitu opsi D ini adalah yang benar. Nah, kalau begitu tidak usah ya, cek ini nomor E. Sudah pasti salah. Oke, lanjut ke nomor 2. Berikut ini adalah data operasi plastik estetik di Indonesia selama tahun 2022. Kolom pertama jenis operasi. Ini kolom kedua usia dibagi dengan remaja dan dewasa. Kantung mata 1.800 untuk remaja, dewasa 1.800, abdominoplasti 2.000, terus 2.300,
sedot lemak 2.500 remajanya, 4.500 dewasa, botox ini 2.100, 2.300 dewasa, filler 1.100, kemudian dewasa 1.600, peremajaan 200 dan 3.000 untuk dewasanya. Berdasarkan tabel di atas, jenis operasi terbanyak ketiga yang dilakukan di Indonesia adalah A. Kantong mata, B. Sedot lemak, C. Botox, D. Filler, E. Abdominoplasty. Nah, untuk menjawab soal ini teman-teman sekalian, berarti kita harus tahu jumlah total dari setiap jenis operasi ini. Kalau begitu kita akan menjumlahkan antara jumlah usia remaja dan dewasa. Oke, kantong mata jumlahnya adalah ini 3.600. Kemudian abdominoplastik ini adalah jumlahnya 4.300. Oke, lanjut. Sedot lemak ini jumlahnya 7.000. Kemudian botox ini jumlahnya adalah 4.400 ya, 4.400. Kemudian filler ini jumlahnya adalah 1.700. Lanjut, peremajaan ini jumlahnya 3.200. Nah, ini jelas. Berarti poin sedot lemak ini menduduki ranking 1. Kemudian yang ini ranking 2, botox. Yang ranking 3 ini abdominoplasty. Kalau begitu ini jawabannya ya, teman-teman sekalian ada di abdominoplasty. E. Ini. Oke, lanjut ke nomor 3. Berikut ini adalah data operasi plastik estetik di Indonesia selama tahun 2022. Nah, ini juga data yang diambil di nomor 2 ya teman-teman sekalian. Cuma pertanyaannya berbeda. Dari data di atas, selisih terbesar antara usia remaja dan usia dewasa ada pada operasi titik-titik. A. Botox, D. Sedot lemak, C. Kantong mata, D. Peremajaan, E. Abdominoplastik. Yang ditanyakan di sini adalah selisih terbesar antara usia remaja dan dewasa. Sekarang kita lihat selisihnya dulu. Ini selisihnya kalau sedot lemak itu adalah ya ini dikurang ya dewasa dikurang remaja dari yang tinggi ke rendah. Selisihnya adalah 2.000. Kemudian ini selisihnya adalah 0. Kemudian ini selisihnya adalah 300 ya. Kemudian botox selisihnya adalah ini 200. Filler itu selisihnya adalah 1.500 ya teman-teman sekalian ya. Kemudian di peremajaan selisihnya adalah 2.800. Yang ditanyakan adalah selisih terbesar dari antara usia remaja dan dewasa. Kalau begitu ada di jawaban yang ini, peremajaan. Adanya di poin D ini teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, sebelum masuk ke pembahasan soal berikutnya, ini ada informasi buat teman-teman sekalian, datangnya dari sobatcpns.com, di mana sobatcpns.com ini menyediakan paket tryout nasional. Di website ini disediakan cukup lengkap materi soal, yang kebanyakan soal-soal ini muncul pada seleksi penerimaan CPNS, kedinasan dan P3K tahun yang lalu. Paket yang tersedia itu ada 3 bentuk paket, yaitu TWK 10 paket, TIU 8 paket, dan TKP 9 paket tryout. Paket pemantapannya ada sekitar 15 paket SKD. Akun Anda berlaku selama 1 tahun. Setiap paket yang dipelajari bisa diulang, bisa dilihat hasil tryoutnya dan pembahasan. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian mendaftar melalui link pada deskripsi video ini, hanya menyiapkan email dan password. Adapun biaya pendaftaran hanya Rp99.000 per tahun, atau Anda juga bisa pilih tryout paket platinum sebesar Rp175.000 per tahun. Perhatikan tabel berikut. Tahun 2019, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Nusa Kode. Jumlah komodo di Pulau Komodo adalah 1.250. Pulau Rinca 1.330, terus Pulau Nusa Kode 1.150. 2020 1.337, 1.220 di Pulau Rinca dan 1.100 di Pulau Nusa Kode. Terus
2021 jumlah komodo 1450 di Pulau Komodo. Ini terus 1337 di Pulau Rinca dan 950 di Nusa Kode ini. Terus 2022 1895, 1225 dan 750. Tabel di atas menggambarkan banyaknya komodo yang hidup di 3 pulau selama 4 tahun. Pernyataan berikut yang salah adalah: A. Rata-rata jumlah komodo tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021. B. Rata-rata jumlah komodo tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2020. C. Rata-rata jumlah komodo di Pulau Rinca tahun 2020 sampai dengan 2021 lebih tinggi dari tahun 2021. D. Rata-rata jumlah komodo di Pulau Nusa Kode tahun 2019 sampai dengan 2020 lebih rendah dari tahun 2020. E. Pada tahun 2020 sampai dengan 2021, rata-rata jumlah komodo di Pulau Rinca lebih rendah daripada di Pulau Komodo. Untuk mengetahui pernyataan yang salah di antara 5 poin ini, 5 jawaban, opsi jawaban yang ada, maka perlu dijabarkan setiap opsi. Maksudnya di sini adalah jumlah komodonya dari setiap pulau ini, karena ada 3 pulau ya, ini ada 3 pulau. Kalau begitu kita jumlah ini, kita jumlah, ini kita jumlah juga, ini kita jumlah, ya teman-teman ya. Hasilnya ini kira-kira 1250 tambah 1330 sampai 1150 adalah, ini adalah 3730. Kemudian di tahun 2020 itu sekitar ini 3657 teman-teman. Kemudian 2021 ini jumlahnya adalah 3737 dan 2022 ini adalah 3570. Nah, kita lihat di opsi A ini rata-rata jumlah komodo tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021. 2022 lebih rendah dari 2021. Kita lihat 2022 dibanding ini. Nah, ternyata opsi ini benar. Opsi ini adalah benar. Kalau begitu jawaban ini salah. Karena yang ditanyakan teman-teman sekalian adalah pernyataan yang salah. Oke, kita lihat B. Rata-rata jumlah komodo tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2020. Kita lihat 2019 dengan 2020. Lebih tinggi dari 2020. Oke, benar. Ini juga benar. Berarti jawabannya juga salah. Kita lihat C. Rata-rata jumlah komodo di Pulau Rinca tahun 2020 sampai 2021 lebih tinggi dari tahun 2021. 2020 sampai 2021 lebih tinggi dari tahun 2021. Kita lihat 3000. Ini 700. 2021 ini. Jumlah komodo di Pulau Rinca tahun 2020 sampai 3600, lebih tinggi dari tahun 2021. Wah, ini salah. Pernyataan dia salah, berarti kalau begitu ini adalah jawaban yang benar, ada di C. Nah, berarti kita sudah ketemu ya teman-teman sekalian, jawabannya adalah opsi C. Yang lainnya tidak perlu dijelaskan atau dicek kebenarannya, karena ini sudah kita ketemu di jawaban yang C. Lanjut ke nomor 5, terakhir. Tabel berikut adalah data banyaknya penebangan pohon di 3 lokasi berbeda dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Tahun 2019, hutan A 1400, hutan B 1200, hutan C 980. Kemudian 2020 1340, 1230, 1400. 2021 hutan A 1670, hutan B 1220 dan hutan C 1900. 2022 hutan A 1080, hutan B 1210, hutan C 1950. Berdasarkan tabel di atas, manakah pernyataan berikut yang benar? A. Rata-rata penebangan pohon tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2020. B. Rata-rata penebangan pohon tahun 2021 lebih tinggi dari 2022. C. Rata-rata penebangan pohon 2020 lebih tinggi dari 2022. D. Rata-rata penebangan pohon wilayah A lebih tinggi daripada wilayah C. E. Rata-rata penebangan pohon wilayah B lebih tinggi dari wilayah A. Nah, kalau begitu kita dua versi ini kita jawab, kita petakan ini penebangan pohon dari tahunnya dan berdasarkan wilayah. Kita lihat dulu per tahunnya, ini jumlahnya per tahun. Kita jumlah dari A dan sampai C ini
adalah 3.580 teman-teman. Kemudian di 2020 ini jumlah penebangan pohon itu adalah sekitar 3.970. Kemudian 2021 ini jumlahnya adalah 4.790. Nah, kemudian di terakhir ini 2022 jumlahnya adalah 4.240. Kemudian jumlahnya kita total ini juga, ini ke bawah. Hutan A itu jumlahnya adalah 5.490. Hutan B itu jumlahnya adalah 4.800, ini 4.860. Hutan C ini jumlahnya adalah ini 6.230. Ini kita sudah lihat ya, kesimpulannya kita sudah lihat. Nah, kita lihat di setiap opsi A rata-rata penebangan ini yang benar ya. Yang ditanyakan di sini teman-teman sekalian adalah benarnya. Kita lihat poin A, rata-rata penebangan pohon tahun 2019 ini 2019 lebih tinggi dari 2020. Ini 2019 dengan lebih tinggi katanya dibanding 2020. Berarti ini salah. Kemudian kita lihat B. Penebangan pohon 2021 lebih tinggi dari 2022. 21. Ini benar. Ini opsinya adalah benar. Oke, kita lihat nih yang benar nih. Apakah betul di opsi C, D ini adalah salah. C, penebangan pohon rata-rata tahun 2020 lebih tinggi dari 2022. Penebangan pohon 2020 sama 2022. Ini 2020 3.000. Ini. Berarti ini kan salah nyata ya, karena lebih tinggi 2022. Salah. Kemudian D, penebangan wilayah A lebih tinggi dari wilayah C. Benar enggak? Wilayah A dengan C ini lebih tinggi, ini juga salah. Kemudian wilayah B dengan A. B dengan A. Mana tinggi? Lebih tinggi B dibanding A. Berarti ini kan salah juga. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.